Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Emak Punya Cerita. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nampaknya cuaca di tempatku mau turun hujan ya teman-teman. Terlihat sepertinya agak mendung dan juga banyak anginnya. Dan video ini kubuat 2 hari sebelum perayaan Imlek ya. Jadi hari ini aku itu mau bikin bolu pandan 4 loyang ya teman-teman, untuk dibagikan ke sanak keluargaku. Jadi setiap tahun aku itu selalu membagikan, maksudnya aku itu selalu buat bolu untuk aku kasih ke keluargaku yang merayakan Imlek juga ya. Nah untuk tahun ini aku buat 4 loyang bolu pandan. Jadi teman-teman ikutin terus video emak sampai selesai ya. Nanti seperti biasa untuk resep bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Oh iya, resep bolu pandan ini juga aku jadikan untuk ide jualanku ya. Dan siapa tahu juga video emak kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Bisa juga dijadikan untuk ide jualan kalian ya. Oke, langsung saja kita simak video pembuatan bolu pandannya ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di video ini, emak udah bikin 1 loyang bolu pandan ya. Nah ini udah mateng bolu pandannya, mau dikeluarin dari loyangnya karena loyangnya mau dipakai lagi. Oke, ini langsung dibuka untuk hasil bolu pandannya ya teman-teman. Jadi inilah hasilnya bolu pandan kita. Ini asli enak, lembut dan gurih, juga wangi pandan ya. Di resep ini kalian bisa pakai endapan pandan asli atau yang enggak punya endapan pandan asli, kalian bisa pakai pasta pandan ya. Pastikan kalian pakai pasta pandan yang enak, yang premium, jadi hasil bolunya juga lebih cantik warnanya dan lebih harum ya tentunya. Oke teman-teman, tadi udah 1 loyang ya selesai. Nah ini untuk selanjutnya emak mau kasih lihat kalian cara pembuatannya. Di sini ada telur utuh dipakai 5 butir, sama kuning telurnya aja itu pakai 3 butir ya. Disusul dengan gula pasir, lalu tambahan emulsifier emak pakai merek SP. Nah ketiga bahan ini dikocok dulu hingga dia mengembang, lalu nanti bisa ditambahkan dengan bahan lainnya. Sambil menunggu adonannya mengembang, di sini boleh disaring dulu untuk bahan keringnya. Ada tepung terigu dan susu bubuk ya. Harus disaring bahan keringnya teman-teman, karena biasanya tepung terigu dan susu bubuk itu biasanya ada yang bergerindil ya. Jadi kita wajib untuk disaring terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam adonan. Nah kalau enggak disaring itu nanti tepung terigunya itu atau susu bubuknya itu bisa
tidak rata di dalam adonannya ya, dan itu bisa menyebabkan adonan kita nanti gagal atau tidak berhasil. Nah, ini ditambahkan tepung terigu ke dalam adonannya secara bertahap saja, pelan-pelan, jangan dimasukkan dalam satu kali ya bahan keringnya. Gunanya juga supaya adonannya tidak cepat turun, karena kan bahan keringnya ini lumayan berat ya. Jadi kita bisa masukkan secara bertahap saja. Nah, ini di mix sampai dia rata, tercampur rata dengan kecepatan yang paling rendah saja. Lalu bisa ditambahkan dengan bahan cairnya, yaitu santan dan juga minyak sayur ya, dan pastinya pasta pandan. Di sini nggak kerekam untuk minyak sayurnya dan pasta pandan, kelewatan ya teman-teman. Nah, jadi tadi adonannya setelah rata dimasukkan ke dalam loyang lalu dipanggang. Ini setelah dingin bolunya yang pertama tadi Mak masukkan ke dalam dus kue ya, dan dialasi bawahnya dengan kertas baking paper. Nah, lalu dihias seperti ini memakai kotak bertemakan Imlek supaya lebih cantik ya teman-teman. Nah, di sini udah udah jadi 3 loyang, jadi tinggal 1 loyang lagi masih di dalam oven ya. Dan ini juga mau dikemas karena mau dikirim ya. Jadi emak itu mau cepet selesai kerjanya, jadi kalau bolunya udah hampir selesai semua, udah ditaruh di dalam dus juga, ini mau langsung dikirim aja. Nah, ini mau disiap-siapin karena udah pesen juga untuk Gojeknya pakai gosen ya, jadi udah mateng, langsung udah dingin bolunya, maksudnya ditaruh di dalam dus, langsung dirapikan dan langsung mau dikirim aja. Karena kalau udah selesai semua, jadi pekerjaan juga bisa ngerjain kerjaan yang lain ya, maksudnya. Karena seperti yang teman-teman lihat tadi, cucian emak udah menumpuk ya. Nah, urusan bolu-bolu sudah selesai teman-teman, udah dikirim juga semuanya, jadi udah tenang, pekerjaan udah selesai dan cucian juga udah selesai diberesin. Cuman emak nggak ngerekam ya pas waktu nyuci piring, karena lagi ribet-ribetnya banget karena kerja sendiri juga, jadi harap dimaklumin ya teman-teman. Nah, sekarang videonya beralih ke unboxing barang. Jadi emak itu udah lama ya kepengen banget beli panci stainless gitu ya, buat masak, buat tumis-tumisan sayur. Karena panci emak yang lama itu udah pada udah pada mengelupas semua ya teman-teman. Jadi emak itu takut gitu ya, katanya juga nggak bagus kalau pakai panci yang udah udah mengelupas, itu bisa mengganggu kesehatan juga. Nah, jadi emak memutuskan tapi sebenarnya sih udah lama ya emak itu pengen banget beli panci stainless ya. Jadi karena pemakaiannya juga bisa tahan lama, dia juga sehat ya untuk dibuat masakan, maksudnya dibuat untuk kita masak, ditumis atau digoreng ya panci ini. Terus juga apalagi ya, pokoknya lebih bagus lah ya dari panci-panci teflon yang ada lapisan yang bisa mengelupas itu. Nah, jadi emak itu udah lama sebenarnya taruh panci ini di keranjang kuning emak ya, tapi masih maju mundur untuk untuk ngepastiin mau belinya itu, karena harganya juga di atas 100-an, itu bagi emak itu udah mahal ya untuk panci ya, tapi sebanding lah ya dengan barangnya ya harganya.
Dan masih ada lagi kalau sebenarnya yang mau bagus harganya di atas yang panci emak beli ini, masih ada lagi loh sebenarnya di atas 200-an, mungkin 500-an atau jutaan ya yang lebih bagus lagi ya. Nah ini dia pancinya teman-teman. Ini emak itu memilih membeli panci stainless ya teman-teman. Nah ini tuh dari merek apa sih? Kalau nggak salah Supra ya. Ini ukurannya 24 cm teman-teman. Jadi dia itu ada berbagai macam ukuran ya. Dan juga yang emak lihat itu dia itu ada yang agak datar gitu loh teman-teman pancinya. Nah yang ini emak itu pilih yang apa, pancinya itu agak tinggi ya, kayak mangkok gitu. Emak sengaja pilih yang kayak gini karena biar kalau numis-numis apa itu dia itu nggak mudah muncrat kemana-mana gitu loh minyaknya ya, karena dia itu agak tinggi ya untuk pancinya. Oke teman-teman semua, sepertinya sampai di sini dulu video emak punya cerita kali ini ya. Semoga teman-teman terhibur dengan video emak dan juga video emak, semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Mohon dukungannya untuk channel emak ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah klik video emak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Thank you.